Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Monta. Pada kali ini akan menerjemahkan Teh Ihya Ulumuddin pada juz 2 halaman 291 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dijlata bainal basrati wal ubulati fa idza bi qasrin hasanin lahu manadharatun wa alaihi rajulun baina yadayhi jariyatun tughni wa taqulu kulla yaumin tatalawwanu ghaira hadza bika ahsanu. Di tepi sungai Daljah antara kota Basra dan Abula tampak sebuah istana yang indah memiliki balkon. Di atas balkon itu ada seorang laki-laki, dan di hadapannya ada seorang penyanyi perempuan yang sedang bernyanyi. Setiap hari engkau berubah, dan yang ini adalah perubahan yang paling indah. Fa'idha syabun hasanun takhtal manadzarati wa biyadihi rakwatun wa alaihi muraqqa'atun yastami'u faqala ya jariyatu billahi wa bi hayati maulaki illa a'adti ala hadzal baiti fa'adat fakana syabu yaqulu hadza wallahi talawuni ma'al haqqi fil khali. Tiba-tiba ada seorang pemuda rupawan di bawah balkon itu. Di tangannya ada sebuah wadah air atau rukwah, dan ia mengenakan pakaian tambalan atau murqa'ah. Ia mendengarkan nyanyian itu lalu berkata, "Wahai penyanyi, demi Allah dan demi kehidupan Tuanmu, ulangilah bait tadi." Penyanyi itu mengulangi baitnya. Pemuda itu berkata, "Demi Allah, inilah perasaan hatiku yang berubah-ubah bersama kebenaran dalam keadaanku." Fasahiko syahqatan wa mata qala fakulna qadis taqbalna fardon fawaqafna faqala sahibul qasri lil jariyati anti khurratun liwajhillahi ta'ala. Pemuda itu pun menghela napas panjang dan meninggal seketika. Kami berkata, "Kita telah dihadapkan pada kewajiban sholat jenazah." Maka kami berhenti. Lalu pemilik istana berkata kepada penyanyi itu, "Engkau merdeka karena Allah Ta'ala." Qala summa inna alal basrati kharaju fasallu alaihi falamma farahu min dafnihi qala sahibul qasri ushidukum anna kula syai'in li fi sabilillah wa kula jawariya akhrarun wa hadzal qasru lis-sabili. Qala summa rama bi thiyabihi wa tazara bi izarin wartada bi akhara wa marra ala wajhihi wan nasu yang buruna ilahi hatta ghaba an a'yunihim wa hum yabquna falam yusma lahu bata khabarun. Kemudian penduduk Basra keluar untuk menyolatkan jenazah pemuda itu. Setelah pemakaman selesai, pemilik istana berkata, "Aku persaksikan kepada kalian bahwa semua milikku di jalan Allah. Seluruh budak perempuanku merdeka, dan istana ini menjadi jalan wakaf untuk kaum muslimin." Kemudian ia melepaskan pakaiannya, mengenakan kain sederhana sebagai sarung dan selendang, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Orang-orang memandanginya sehingga ia
menghilang dari pandangan, dan mereka menangis. Setelah itu tak pernah terdengar kabar tentangnya lagi. Wal maqsudu anna hadza syakhsa kana mustaghriqal waqti bi halihi ma'allahi ta'ala wa ma'rifati ajzi anis subuti ala husnil adabi fil muamalati wa ta'assufihi ala taqallubi qalbihi wa mailihi an sunanil haqi. Maksud dari kisah ini adalah bahwa orang tersebut senantiasa menyibukkan waktunya dengan keadaannya bersama Allah Ta'ala. Ia menyadari kelemahannya untuk tetap teguh menjaga adab yang baik dalam bermuamalah dengan Allah, dan ia sangat menyesali hati yang berbolak-balik serta condong dari jalan kebenaran. Falamma qara'a sam'ahu ma yuwafiqu halahu sami'ahu minallahi ta'ala ka'annahu yukhatibuhu wa yaqulu lahu kulla yaumin tatalawwanu ghairu hadza bika ahsanu. Maka ketika telinganya mendengar sesuatu yang sesuai dengan keadaannya, ia mendengarnya seakan-akan langsung dari Allah Ta'ala. Seakan Allah sedang berbicara kepadanya dan berkata, setiap hari engkau berubah-ubah. Andai engkau tetap seperti ini, tentu lebih baik bagimu. Wa man kana sama'uhu minallahi ta'ala wa 'alallahi wa fihi fayanbaghi ayyakuna qad ahkama qanunal ilmi fi ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati sifatihi. Barang siapa yang mendengarkan suatu pesan batin dari Allah Ta'ala karena Allah dan dalam rangka mendekatkan kepadanya, maka seharusnya ia sudah benar-benar memahami kaidah ilmu dalam mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya. Wa illa khatara lahu minas sama'i fi haqqillahi ta'ala ma yastahilu alaihi wa yakfuru bihi fa fi sama'il muridi al mubtadi'i khatarun illa idza lam yunazzil ma yasma'u illa ala khalihi min haitsu la yata'allaqu bi wasfillahi ta'ala. Jika tidak memahami kaidah itu, bisa saja ia mengira tentang Allah sesuatu yang mustahil baginya, dan akhirnya ia terjerumus dalam kekufuran. Maka dalam mendengarkan hal-hal batin bagi seorang murid yang masih pemula ada bahaya, kecuali jika ia menempatkan apa yang ia dengar hanya sesuai dengan keadaannya tanpa mengaitkannya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa misalul khoto'i fihi hadzal baitu bi'ainihi falau sami'ahu fi nafsihi wa huwa yukhatibu bihi rabbahu azza wa jalla fayudhifu talawuna ila Allahi ta'ala fayakfuru wa hadha qad yaqa'u an jahlin makhzin mutlaqin ghairi mamzujin bitahqiqin. Contoh kesalahan dalam hal ini adalah pada bait syair tersebut sendiri. Jika seseorang mendengarnya dalam dirinya lalu mengarahkannya seolah-olah sedang berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ia menisbatkan perubahan atau ketidakstabilan itu kepada Allah, maka ia jatuh dalam kekufuran. Hal itu bisa terjadi karena kebodohan murni yang sama sekali tidak bercampur dengan pemahaman yang benar. Waqad yakunu an jahlin saqahu ilai naun minat tahqiqi wa wa ayyara taqalluba ahwali qalbihi fal taqalluba ahwali sairil alami minallahi haqqan. Atau bisa juga terjadi karena kebodohan
yang disertai sedikit pemahaman, yaitu ia melihat perubahan keadaan hatinya, bahkan perubahan seluruh keadaan alam sebagai sesuatu yang berasal dari Allah secara hakiki. Fa innahu taratan yubsitu qalbahu wa taratan yakbidhuhu wa taratan yunawwiruhu wa taratan yudlimuhu wa taratan yuqassihi wa taratan yulayyinuhu wa taratan yuthabbituhu ala ta'atihi wa yuqawwihi alaiha wa taratan yusallitu syaitana alaihi liyasrifahu an sunanil haqi. Karena terkadang Allah melapangkan hatinya, terkadang menyempitkannya, terkadang menerangi hatinya, terkadang menggelapkan, terkadang menjadikannya keras, terkadang melembutkannya, terkadang meneguhkannya di atas ketaatan dan menguatkannya, dan terkadang pula membiarkan setan menguasainya sehingga ia berpaling dari jalan kebenaran. Wa hadza kulluhu minallahi ta'ala. Wa man yasduru minhu ahwalun mukhtalifatun fi awqatin mutaqaribatin faqat yuqalu lahu fil adati innaudzu badawatin wa innahu mutalawwinun wa la'alla sya'ira lam yurid bihi ila nisbata mahbubihi ila talawuni fi qabulihi wa raddihi wa taqribihi wa ib'adihi wa hadha huwal makna. Dan semua itu perubahan keadaan hati berasal dari Allah Ta'ala. Orang yang mengalami perubahan-perubahan keadaan jiwa secara berulang dalam waktu yang berdekatan biasanya disebut oleh manusia sebagai orang yang berubah-ubah atau tidak tetap pendirian. Kemungkinan penyair yang mengucapkan bait itu hanya bermaksud menisbatkan perubahan sifat kepada kekasihnya, dalam arti terkadang menerima, menolak, mendekatkan, atau menjauhkannya. Itulah makna yang benar. Fasama'u hadza kadzalika fi haqqillahi ta'ala kufrun mahdzun bal yambaghi ayyu lama anna subhanahu wa ta'ala yulawwinu wala yatalawwanu wa yughayyiru wala yataghayyaru bi khilafi ibadihi. Maka memahami bait seperti itu dengan menisbatkannya kepada Allah adalah kekufuran murni. Bahkan harus diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi warna, mengubah keadaan makhluknya, namun Dia sendiri tidak pernah berubah, dan Dia yang mengubah tetapi tidak pernah diubah, berbeda dengan para hambanya. Wa dzalikal ilmu yahsulu lil muridi bi'tiqadin taqlidin imaniyin wa yahsulu lil arifil basyiri biyaqinin kasfiyin haqiqiyin wa dzalika min a'ajibi awsafi rububiyyati wa huwal mughayyiru min ghairi taghayyurin wa la yatasawwaru dzalika illa fi haqqillahi ta'ala bal kullu mughayyirin siwahu fala yughayyiruhu ma lam yataghayyar. Dan pengetahuan ini diperoleh oleh seorang murid salik melalui keyakinan iman yang bersifat taklid, sementara seorang arif ahli makrifat memperolehnya melalui keyakinan yang pasti dan pengalaman batin yang nyata. Ini termasuk salah satu keajaiban sifat-sifat rububiyah Allah. Dia yang mengubah tanpa pernah berubah. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali pada Allah semata. Adapun selainnya, jika ia menjadi pengubah, maka ia sendiri akan ikut berubah. Wa min arbabil wajdi
man yaghlibu alaihi halun mithlu syukri al-mudhishi fayudliku lisanahu bil itabi ma'allahi ta'ala wa yastankiru iktiharahu lil qulubi wa kismatahu li akhwali asyarifati ala tafawutin fa innahu mustafi li qulubis siddiqina wal wal mub'idu liqulubil jahidina wal maghrurina. Dan di antara para pemilik rasa spiritual arbab al-wajid ada yang dikuasai oleh keadaan seperti mabuk yang mengherankan, sehingga lisannya lepas dalam menyampaikan keluhan kepada Allah Ta'ala. Ia merasa heran mengapa Allah menguasai hati-hati manusia dan membagi keadaan-keadaan mulia secara berbeda-beda. Karena sesungguhnya dialah yang memilih hati para siddiqin, orang-orang yang benar, dan menjauhkan hati orang-orang yang ingkar dan tertipu. Fala mani'a lima aqfa wala mu'tiya lima mana'a walam yaqta it-taufiqa anil kuffari li jinayatin mutaqaddimatin wala amadal anbiya'a alaihimussalamu bitaufiqihi wa nuri hidayatihi liwasilatin sabiqatin walakinnahu qala walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalina wa qala azza wa jalla walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'ina. Maka tidak ada yang dapat menahan apa yang dia berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang dia cegah. Dia tidak memutuskan taufik dari orang-orang kafir karena dosa yang telah mereka perbuat sebelumnya, dan dia juga tidak memberi para nabi alaihimussalam taufik dan cahaya hidayah karena suatu jasa yang mendahului. Akan tetapi dia telah berfirman, yang artinya, dan sungguh telah tetap ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Dan dia juga berfirman, tetapi ketetapan dariku telah berlaku. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Wa qala ta'ala innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna fa in khabara bi balika annahu lima khatalafatis sabiqatu wa hum fi ribqatil ubudiyati mustarikuna nudita min suratiqatil jalali la tujawiz hatal adabi fa innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna wala amri ta'addubul lisani wa dhahiri anil auza'i syai'an min hadha. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu bagi mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Maka jika terlintas dalam pikiranmu, mengapa ketetapan itu berbeda-beda, padahal mereka semua sama-sama berada dalam ikatan penghambaan, engkau akan dipanggil dari tirai-tirai keagungan. Janganlah engkau melewati batas adab. Sesungguhnya dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan merekalah yang akan ditanya. Demi umurku, menjaga adab lisan dan zahir seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Auza'i adalah bagian dari ini. Kesimpulan teks tersebut di atas adalah sebagai berikut. Teks tersebut atau teks ini adalah menekankan bahwa keadaan hati manusia sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dialah yang membagi taufik, yang membagi hidayah, dan yang membagi cobaan sesuai kehendaknya, tanpa ada yang dapat menolak atau memberi selainnya. Manusia tidak boleh mempertanyakan keadilan Allah dalam membagi petunjuk dan kesesatan, karena itu bagian dari rahasia ketetapannya. Sikap yang benar adalah menjaga adab lahir dan batin, menerima keputusan Allah dengan ridha, serta menyadari bahwa Allah berkuasa mutlak atas segala sesuatu dan tidak ditanya tentang perbuatannya. Oke, demikian kesimpulan daripada teks Ihya Ulumuddin pada juz 2 halaman 291. Semoga terus senantiasa membuat kita berwawasan lebih luas, terutama dalam memahami tentang seperti apa pemikiran ulama terdahulu, ulama besar Imam Al-Ghazali yang telah punya karya besar, ialah kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana yang sedang kita pelajari bersama. Semoga kita mendapat keberkahan dari mempelajari kitab ini. Amin. Sekian dari saya, Ustadz Muntaha. Tetap semangat, tetap bersabar, dan tidak boleh menyerah, apalagi putus asa. Salam dari saya, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Wassalam, sampai jumpa.